Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nah, untuk video kali ini guys, kita akan membahas mengenai isu lingkungan kelapa sawit yang sedang panas-panasnya nih di negara Indonesia kita ini. Untuk keberlanjutan videonya, kita tonton video kita selanjutnya ya. Jangan di-skip ya. Pengusaha atau pekebun sawit itu termotivasi untuk membuka lahan seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami sudah bersama expert kami, yaitu Bapak Insinyur Sakti Huta Barat. Nah, di sini kami akan mewawancari Bapak Sakti mengenai lingkungan kelapa sawit. Nah, yang akan dimulai oleh Dea Rizky Ramadhani. Baiklah, di sini saya akan mewawancari Bapak Sakti masalah isu lingkungan kelapa sawit yang sedang marak terjadi pada akhir-akhir ini. Baiklah, Bapak, di sini saya ingin menanyakan masalah isu lingkungan yang terjadi di perkebunan kelapa sawit kita ya kan Pak. Salah satunya kan mungkin ada dampak dari isu lingkungan tersebut yang menyebabkan harga dari kelapa sawit tersebut turun. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Bapak mengenai masalah tersebut? Pengusaha atau pekebun sawit itu termotivasi untuk membuka lahan seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Nah, masalahnya lahan yang tersedia dan sesuai untuk kelapa sawit itu terbatas. Tanah yang cocok untuk kelapa sawit ini adalah tanah mineral. Nah, tapi itu tanah mineral saat ini semua sudah terpakai, ya. Jadi mereka pun merambah ke tanah-tanah non mineral seperti tanah gambut. Tidak itu saja, tapi mereka juga merambah ke hutan-hutan. Nah, itu yang menyebabkan selama 20 tahun terakhir ini kawasan hutan kita habis tergerus dengan kebun kelapa sawit. Nah, dampaknya apa? Hutan kita semakin berkurang. Nah, di dalam hutan itu sendiri kan terdapat banyak biodiversity, keragaman hayati. Nah, itu juga hilang karena habitatnya dipakai untuk kelapa sawit. Nah, di sini kita lihat terjadi deforestasi yang sangat pesat. Ya. Inilah yang yang menjadi ancaman dunia dan yang dikhawatirkan oleh konsumen terutama di Eropa. Oleh sebab itu mereka menghendaki agar kelapa sawit ini tidak diproduksi secara membabi buta dengan menggunakan kawasan hutan. Nah, itu isu yang pertama yang menjadi isu penting di Eropa. Yang kedua, dalam membuka lahan itu pekebun atau perusahaan itu dilakukan dengan membakar. Nah, membakar ini kalau dia membuka lahan, membakar hutan, itu juga biodiversity-nya akan hilang. Tapi selain dampak itu ada juga dampak asap, misalnya, kan? Nah, itu juga dikhawatirkan. Nah, jadi ini adalah dampak negatif kedua. Nah, kemudian sawit ini ketika dibuka itu di Indonesia ini sering terjadi konflik. Jadi konflik lahan. Jadi ada suatu kampung misalnya tiba-tiba diklaim itu menjadi kawasan konsesi dari perusahaan besar dan masyarakat disuruh pindah. Ini jadi konflik lahan gitu. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, ini semua terutama yang tiga ini ya. Yang tiga ini sangat dikhawatirkan oleh masyarakat konsumen di Eropa. Oleh sebab itu mereka mengajukan agar produksi kelapa sawitnya harus sustainable, berkelanjutan. Artinya ketika kelapa sawit itu minyak sawit itu diproduksi melalui kelapa sawit, itu tidak ada dampak negatif yang sangat masif seperti yang tadi deforestasi, kebakaran hutan, hilangnya keragaman hayati, kemudian konflik lahan. Nah, ini yang selama ini menjadi isu penting, di mana Eropa sebagai pasar yang penting bagi Indonesia itu tidak mau mengimpor minyak sawit apabila sawit itu diproduksi tidak secara sustainable. Nah, ini
yang sekarang masih menjadi tantangan Indonesia. Tahun 2020 ini itu import minyak sawit ke Eropa itu harus yang sudah tersertifikasi sustainable. Sayangnya yang dipakai untuk standar itu adalah sertifikasi RSPO. Sementara Indonesia punya lagi yang namanya ISPO, ISPO. Nah, ini juga menjadi masalah karena baik RSPO maupun ISPO itu dia memiliki standar atau syarat yang sebagian besar sulit dipenuhi oleh pekebun atau perusahaan di kelapa sawit. Nah, sementara ini kita masih masih bisa mengekspor ke India dan ke Cina. Tapi kedepannya itu Cina dan India juga sudah berencana untuk hanya membeli produk minyak sawit yang tersertifikasi. Jadi perbedaan dari RSPO dan ISPO itu tadi dari pengolahannya tadi ya, Pak? Kalau RSPO itu diorganisasikan oleh lembaga internasional, sementara ISPO oleh Indonesia. Nah, masalahnya kan RSPO itu didirikan tahun 2004 itu oleh berbagai negara, sehingga sertifikasi ini lebih diterima oleh banyak negara dibandingkan dengan ISPO yang didirikan oleh Indonesia sendiri gitu. Jadi Indonesia juga bertahan merasa ISPO itu penting, sementara yang membeli itu adalah mereka di negara-negara internasional yang menggunakan RSPO. Mulai tahun 2020 itu Eropa sudah menerapkan sertifikasi RSPO untuk minyak sawit yang masuk ke Eropa. Berarti Pak, kalau untuk di Indonesia sendiri ini penerapan SPO itu udah berapa banyak? Kayak di perusahaan-perusahaan. Kalau RSPO itu untuk perusahaan itu baru sekitar 15%. 15%. Pekebun di Riau ini cuma 2 kelompok yang diukui, namanya Asosiasi Amanah, kemudian di Kuansing namanya Asosiasi Mandiri, baru 2 itu. Berarti kalau standar RSPO-nya itu Pak, berarti menjelaskan dari pembukaannya gitu ya Pak? RSPO itu semua, jadi mulai dari organisasi petani atau organisasi perusahaannya, kemudian transparansinya, kemudian perhitungan ekonominya, finansialnya, kemudian budidayanya, kemudian semua, termasuk masalah lingkungan seperti misalnya pemanfaatan pemanfaatan bahan-bahan kimia yang secara aman, kemudian memperhatikan tenaga kerja, ya. Berikutnya juga dia memperhatikan teknik untuk mengelola lingkungan. Berarti Pak, banyak lah ya tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam untuk mencapai sertifikasi RSPO ataupun ISPO tersebut. Banyak, karena sebagian kebun kita sudah terlanjur berada di hutan, sebagian lagi sudah terlanjur di tanah gambut. Nah, bagaimana caranya supaya mereka ini keluar dari kawasan itu? Nah, itu yang sekarang menjadi masalah. Mereka sudah terlanjur nanam, kemudian harus keluar dari situ, sementara investasi kan tidak banyak. Nah, kita tergantung nanti bagaimana solusi pemerintah. Nah, sekarang kalau misalnya dari Bapak, apa kira-kira harapan Bapak ke depannya untuk petani-petani sawit yang ada di Riau, yang ada di Riau maupun yang ada di Indonesia untuk masalah lingkungan dan masalah RSPO tersebut, Pak? Nah, kalau kelihatannya sekarang kan lebih banyak kita workshop, seminar. Ya. Nah, itu yang saya kritik kemarin. Kalau kita cuma bicara-bicara aja, kapan membangun kanal blockingnya, kan? Undri buat workshop, nanti di Hotel Pangeran yang lain buat workshop. Kita bicara-bicara aja, tapi kapan membuatnya? Dan itu sudah dimulai tahun 2010, sekarang 2019. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi ya, kalau menurut saran saya, kita harus laksanakan itu standar-standar yang diterapkan oleh ISPO dengan RSPO. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, itu bukan untuk bisa menjual sawit, tapi bisa untuk membuat hidup kita
lebih baik. nyaman Lebih better begitu. Mungkin sekian dulu wawancara kita, karena sebenarnya masih banyak lagi hal yang harus dibicarakan, tapi mungkin waktunya terbatas. Jadi mungkin hanya beberapa paparan penting aja yang akan disampaikan. Oke, terima kasih sebelumnya pada Pak Sakti karena telah bersedia. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, itu tadi penjelasan kita mengenai isu lingkungan kelapa sawit yang ada di negara kita ini, guys. Nah, materi tadi itu disampaikan oleh expert kita yang sudah paham betul di bidang perkebunan kelapa sawit, yaitu Bapak Insinyur Sakti Huta Barat, MAGR Econ. Nah, sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.